Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada buku Bupena 3C, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. Mata pelajaran yang kedua, SBDP dengan KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Mata pelajaran yang ketiga, Matematika dengan KD 3.6, menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Dan mata pelajaran yang keempat, PPKN dengan KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran 3 pada halaman 157 sampai 160. Ayo berlatih. Situ kalian diminta untuk memasangkan, ya. Memasangkan antara kosakata dengan maknanya. Yang pertama, biogas, maknanya gas dari pembusukan kotoran ternak. Panas maknanya energi yang berasal dari matahari. Turbin maknanya penghasil listrik dari gerak. Energi bayu maknanya energi yang berasal dari angin. Panel surya maknanya alat untuk mengubah energi matahari. Biofuel maknanya bahan bakar dari minyak nabati. Dan terakhir briket maknanya blok padat mudah terbakar. Setelah kita pasangkan, diminta untuk membuat kalimat informasi dari kosakata yang ada. Pertama, biogas. Gas dari pembusukan kotoran ternak. Kalimatnya, biogas merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Panas. Maknanya, energi yang berasal dari matahari. Kalimatnya, matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Turbin. Maknanya, penghasil listrik dari gerak. Kalimatnya, gerakan kincir angin akan menggerakkan turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Selanjutnya, energi bayu. Maknanya energi yang berasal dari angin. Kalimatnya, energi bayu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kelima, panel surya. Maknanya alat untuk mengubah energi matahari. Kalimatnya, panel surya dapat diaplikasikan di atap rumah untuk memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, biofuel. Maknanya bahan bakar dari minyak nabati. Kalimatnya, biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Dan terakhir, briket. Maknanya blok padat mudah terbakar. Kalimatnya, briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya menggambar kincir angin. Energi bayu atau energi angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Sekarang tugas kalian silakan menggambar kincir angin di buku gambar masing-masing dan warnai sebagus mungkin. Oke, kita masuk ke halaman 159. Menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Waktu sebelum, cara mencarinya yaitu waktu sesudah dikurangi lama waktu. Waktu sesudah, cara mencarinya waktu mulai ditambah lama waktu. Lama waktu, cara mencarinya waktu sesudah dikurangi waktu sebelum.
Di sini ada sebuah catatan, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun 365 hari. Ada sedikit catatan, jumlah hari dalam 1 bulan bisa 30 hari atau 31 hari. Tapi khusus bulan Februari banyak hari adalah 29 atau 28 hari. Tapi untuk kedepannya jika ada latihan kita sepakati bahwa 1 bulan 30 hari. Paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Ayah Fitri ingin melakukan pembibitan tanaman jarak dari bijinya. Pada tanggal 10 Januari 2019, Ayah Fitri menanam biji-biji jarak ke dalam polybag yang sudah dipersiapkan. Polybag itu diletakkan di tempat yang teduh. Setelah 60 hari, bibit-bibit jarak dalam polybag harus dipindahkan ke tempat terbuka agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya sambil menunggu masa tanam tiba. Tanggal berapakah bibit jarak itu dipindahkan ke tempat terbuka? Ini kan dipindahinnya setelah 60 hari ya. 60 hari itu berarti 2 bulan. 2 bulan setelah bulan Januari berarti bulan Maret. Oke, penyelesaiannya kalau kita lihat kalender, 60 hari setelah 10 Januari 2019 adalah 11 Maret 2019. Jadi tanaman itu dipindahkan ke tempat terbuka pada tanggal 11 Maret 2019. Ayo berlatih. Nomor 1. 7 hari sebelum tanggal 6 Maret 2019 adalah tanggal 27 Februari 2019. 10 hari setelah tanggal 25 Februari 2019 adalah tanggal 7 Maret 2019. 30 hari sebelum tanggal 31 Januari 2019 adalah tanggal 1 Januari 2019. 2 minggu setelah tanggal 1 Februari 2019 adalah tanggal 15 Februari 2019. Dan nomor 5 yang terakhir 45 hari setelah tanggal 1 Januari 2019 adalah tanggal 15 Februari 2019. Sudah langsung dijawab ya di buku bupenanya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran 4 di halaman 161 sampai 163. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul pemanfaatan air sebagai sumber energi. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan teksnya untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Jika sudah, kita jawab soal-soal yang ada di halaman 162. Nomor 1, tuliskan informasi-informasi dalam teks dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya untuk mandi, masak, ataupun menyiram tanaman. B. Apa kepanjangan dari PLTA? Jawabannya pembangkit listrik tenaga air. C. Apa kegunaan turbin pembangkit listrik? Jawabannya menghasilkan energi listrik. Dan D. Bagaimana cara pemanfaatan air pada PLTA? Jelaskan. Jawabannya, aliran deras air dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik yang kemudian menghasilkan energi listrik ke penduduk. Jadi turbin itu bisa bergerak karena adanya aliran deras dari air. Nomor 2, buatlah sebuah ringkasan berdasarkan teks pemanfaatan air sebagai sumber energi. Jawabannya, air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik pada PLTA dengan cara aliran deras air dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik
yang kemudian menghasilkan energi listrik ke penduduk. Paham sampai sini ya? Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lainnya. Air merupakan sumber energi alternatif yang jumlahnya melimpah di bumi. Namun, kita tetap harus menjaga kelestarian air dengan cara menggunakan air secara bijak, menjaga kebersihan sumber daya air, menanami lingkungan dengan pepohonan agar air tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian energi alternatif. Oke, kita ke Ayo Berlatih. Nomor 1. Siapakah yang bertanggung jawab atas kelestarian energi? Jawabannya kita semua. 2. Tuliskan perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban untuk menjaga kelestarian energi alternatif berupa air. Jawabannya menghemat air, menjaga kebersihan sumber daya air, dan menanami lingkungan dengan pepohonan. 3. Tuliskan upaya-upaya yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi alternatif berupa air sebagai seorang siswa. Jawabannya menghemat air, mematikan keran saat tidak digunakan. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.